Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan gimana cara menggoreng tahu kopong yang hanya digunakan untuk contohnya goreng-gorengan seperti tahu isi, tahu bakso bakar, bakso tahu batagor, dan tahu wale. Ini yang saya perlihatkan cara penggorengannya ya, teman-teman sekalian. Cara menggorengkannya tuh dilihat terutama kali itu kita kontrol harus apinya terdahulu. Apinya tuh harus stabil. Kalau apinya sudah stabil, kita tengok kondisi minyaknya panas atau tidak. Minyaknya tuh harus juga lebih stabil. Karena kalau minyaknya terlalu panas, kita memasukkan tahunya itu kewalahan sangat. Karena kenapa dibilang kewalahan ya? Kita akan terburu-buru itu, guys. Kalau kita lama masukkannya tahunya itu, dia bisa gosong itu tahunya. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau minyaknya ini kurang panas, tahu itu bakalan berminyak. Kenapa berminyak? Bahasanya tuh dia tuh nggak akan kembang lah, nggak akan kembang. Dia tuh masak tapi tahunya itu dia berisi dalamnya, kadar minyaknya tuh di dalam tahunya tuh banyak kali. Itu yang bisa disebabkan kenapa tahu goreng itu busuk, berjamur. Karena itu, guys, dia minyaknya itu kurang panas, kita masukin paksa, jadi tahu itu ini apa tuh kadar minyaknya ada. Jadi itu yang harus diperhatikan kali itu. Nah, kelihatannya mudah, tapi ya mudah-mudah gampang lah. Kalau cara kerjanya ya ekstrim lah. Kalau nggak pandai-pandai kita kerja, ya minyak tuh bakal muncat ke sana ke sini, bahkan mengenai kita sendiri. Itu yang dibilang senjata makan tuan kan. Kita bisa memasukkan kayu. Kalau kondisi kita kan tahu tuh, kalau kita memasukkan tahu tuh kan minyaknya kurang panas, kita tambah kayu lagi sedikit. Dia tuh jadi dia tuh setara, dia standar minyaknya dan apinya kan. Seperti itu. Kapasitasnya kita kan bisa lihat udah cukup atau tidaknya. Kalau sudah cukup, yo nggak usah kita paksa. Itu pun melebihi kapasitas pun tidak baik. Kalau kekurang kapasitas pun nggak masalah, lebih bagus kekurangan kapasitas. Dia itu kan standar dia kan. Tingkat kemasakannya gimana bang? Itu tingkat kemasakannya lebih bagus, dianya standar pengisian tahunya, jangan terlalu banyak kali. Kok kebanyakan kali tahunya tuh kempet dia nggak gembung, dalamnya nggak kopong gitu. Ya itulah gagal produk. Jadi kita jadi basis tuh nggak bisa dijual kan. Kita jual pun malu, tahunya kempet gitu kan. Orang tuh ngoyaknya pun dia nggak gembung dia. Gitu loh. Jadi seperti ini caranya. Kita jangan balik dulu, kita goyang-goyang dulu tahunya itu kan pakai alat erok-erok ini. Nanti kita baliknya dia tuh selesai kembang merata, baru kita balik. Kita tunggui dulu. Kan gitu, dia kan cantik, dia kuning. Ini tahunya yang mau kita goreng lah, guys. Kalau penggorengannya sekali goreng berapa bang kan gitu kan, dia 2 papan itu atau 2 pak gitulah kan. 2 papan dianya bisa 3 kali goreng. Dianya 1 papan itu minyaknya kita jok, dia tuh kita isi gitu. 1 papan dia 2 papan dia lah bilang, 2 papan dia 1 kilo.
Jadi kalau gorengnya sampai 50 papan berarti dia tuh 25 kilo per hari kita guys. Nah, kalau 25 kilo tuh kalau digonikan itu berarti ke 50 papan kan, dia bisa satu goni dia tuh bisa 14 papan. Nah itu akan tambahkan lah berapa goni kan. Seperti ini banyak guys. Dari pagi kita ini suasana pabrik. Yang saya pegang ini tahu peta, itu penggunaannya untuk tahu batagor dan tahu isi. Seperti ini baru kita balik guys. Nah kan kita balik kan, wah cantik kuningnya kan, dia naik-naik tahunya tuh semua. Seperti gini guys. Kalau cara buatnya gimana bang? Cara buatnya tuh semuanya sama guys. Pada umumnya kita buat tahu kayak gimana. Ini kok gitu guys apinya. Apinya pun tipis-tipis, besarnya. Apalagi kalau gorengnya cuacanya panas, waduh, kepalanya rasanya mau pecah. Gila lah. Kita masukkan lagi kayu kan, kita tengok lagi. Kita balik lagi. Ini sebentar lagi udah bisa kita angkat guys. Dia tuh cuma 5 menit aja deh. 5 menit setelah kita masukkan, paling lama 7 menit lah kalau kita tengok kondisi apinya kan. Tengok tuh apinya meledak-meledak sampai ke atas.